Assalamualaikum. Hai, bagaimana kabarnya Nana hari ini? Semoga sehat-sehat selalu ya. Baik, seperti biasa, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kali ini berjalan dengan lancar dan mendapat ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Selesai. Pastikan kalian telah mempersiapkan buku tulis, ballpoint untuk mencatat materi yang penting. Anak, materi kali ini masih berkaitan dengan materi bab 2 sebelumnya. Bab 2 KD 3.2 menelaah makna, kedudukan, dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya dalam sistem hukum nasional. Materi D. Melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Anak-anakku sekalian, materi kali ini merupakan pertemuan ketiga kalinya di bab 2. Oke, silakan disimak materi berikut. Sifat Undang-Undang Dasar atau konstitusi dapat diubah dan tidak dapat diubah. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi atau hukum dasar tertinggi bangsa Indonesia adalah konstitusi yang dapat digolongkan sebagai konstitusi yang dapat diubah. Hal ini terlihat dalam pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mensyaratkan bahwa untuk mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, 2/3 anggota MPR harus hadir dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 anggota dari seluruh anggota MPR. Sejak tahun 1999, MPR telah mengadakan perubahan atau amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebanyak 4 kali. Dalam melakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ada kesepakatan dasar berkaitan dengan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kesepakatan dasar itu terdiri atas 5 butir. 1. Tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Mempertegas sistem pemerintahan presidensial. 4. Menjelaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal atau batang tubuh. 5. Melakukan perubahan dengan cara adendum. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga yang berhak mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah menyepakati tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kesepakatan MPR tersebut tertuang dalam Ketetapan MPR Nomor 9/MPR/1999 bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
tahun 1945 tidak akan diubah. Alasannya bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat cita-cita bersama, memuat tujuan-tujuan yang biasanya juga disebut sebagai falsafah kenegaraan atau cita-cita negara, yang kemudian menjadi kesepakatan pertama bangsa Indonesia dalam membangun wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bukan hanya dilakukan dengan tidak mengubah pembukaan, tetapi yang tidak kalah penting adalah melaksanakan pasal-pasal UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Setiap lembaga negara, lembaga masyarakat, dan setiap warga negara wajib melaksanakan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Upaya mewujudkan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam berbagai lingkungan. Contoh di lingkungan sekolah, belajar dengan sungguh-sungguh untuk mewujudkan tujuan negara, mencerdaskan kehidupan bangsa. Contoh di lingkungan pergaulan, bergaul dengan teman tanpa membeda-bedakan, serta saling melindungi untuk mewujudkan tujuan negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Contoh di lingkungan masyarakat, memberikan bantuan kepada fakir miskin untuk mewujudkan tujuan negara memajukan kesejahteraan umum. Sekian materi untuk hari ini, semoga bermanfaat. Jaga kesehatan, tetap semangat belajar. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.